Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab pencacah sinkron dan asinkron. Next. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sabrina Alfi dengan NIM akhir 003. Kemudian ada saya sendiri, Angelin Shin dengan NIM akhir 013. Kemudian ada Yelena Bunga dengan NIM akhir 018. Dan yang terakhir ada Rawikara Ahmad dengan NIM akhir 020. Next. Adapun tujuan dari hasil diskusi kami mengenai bab ini adalah yang pertama, mempelajari prinsip kerja rangkaian pencacah sinkron dan asinkron, dan yang kedua adalah memahami timing diagram rangkaian pencacah. Next. Yang pertama adalah pencacah naik atau turun. Nah, sebelum kita membahas mengenai pencacah naik atau turun, rangkaian pencacah sendiri merupakan salah satu jenis rangkaian yang sangat penting peranannya dalam instrumentasi digital, terutama yang terkait dengan timer, pembagi frekuensi, jam digital, maupun yang lainnya. Rangkaian pencacah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu naik dan turun. Untuk rangkaian counter up atau rangkaian pencacah naik, merupakan rangkaian pencacah yang dapat mencacah bilangan desimal dari terkecil menuju yang terbesar. Sebaliknya, untuk rangkaian counter down atau pencacah turun merupakan rangkaian pencacah yang dapat mencacah bilangan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Next. Nah, berdasarkan sistem clock-nya, rangkaian pencacah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian pencacah asinkron dan sinkron. Pencacah asinkron merupakan pencacah yang bekerja dengan menyusun seri flip-flop dalam keadaan tugel secara bersamaan. Keluaran tiap-tiap flip-flop digunakan sebagai clock untuk flip-flop berikutnya secara berurutan. Hal ini menyebabkan flip-flop dapat berubah secara asinkron seperti gelombang. Nah, sedangkan untuk pencacah sinkron sendiri merupakan pencacah atau counter yang jika sumber clock-nya diberikan kepada input clock masing-masing rangkaian flip-flop penyusunnya yang membuat adanya perbedaan pulsa, sehingga perbedaan tersebut memicu seluruh rangkaian flip-flop secara bersamaan. Next. Nah, yang pertama adalah rangkaian asinkron naik. Untuk membuat rangkaian pencacah asinkron naik, input dari clock flip-flop kedua, ketiga, dan keempat disambungkan pada output key aksen atau key bar dari flip-flop sebelumnya. Ketika rangkaian dijalankan, output akan menghasilkan keluaran berupa bilangan biner yang urut dari nomor 1 hingga 15. Next. Nah, berikut adalah gambar dari rangkaian pencacah asinkron naik dan diagram waktu atau timing diagram jika dijalankan. Next. Dan setelah dilakukan percobaan, berikut adalah hasil dari rangkaian asinkron naik. Nah, untuk membaca tabel hasil percobaan, dibacanya dari key 4 urut menuju ke key 1. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, pada detakan clock pertama akan menghasilkan output bernilai 0000 atau setara dengan 0. Selanjutnya pada detakan clock kedua akan menghasilkan nilai output 0001 atau setara dengan bilangan desimal 1. Dan seiring berjalannya detakan clock, hasil output akan naik terus hingga menjadi 1111 atau setara dengan bilangan desimal 15. Dan ketika detakan ke-17 akan mereset kembali ke 0. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada asinkron turun, yang dimana untuk membuat rangkaian pencacah asinkron turun, clock flip-flop kedua, ketiga, dan keempat itu dihubungkan dengan output key. Nah, kebalikan dari rangkaian pencacah asinkron naik, kondisi awal dari output dari rangkaian ini yaitu 111, yaitu bilangan biner dari 15. Kemudian seiring clock berdetak, maka akan terus menurun hingga mencapai posisi reset yaitu 0000. Next. Nah, di sini merupakan rangkaian asinkron turun beserta timing diagramnya jika rangkaian tersebut dijalankan. Next. Nah, di sini merupakan percobaan rangkaian asinkron dan hasil percobaannya di mana output Q1, Q2, Q3 dan Q4 itu bernilai 1,
merupakan atau menunjukkan bilangan biner ke-15. Next. Next. Oke, terlihat juga bahwa output dari Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang terakhir yaitu 0, 0, 0, itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jika outputnya semuanya bernilai 0, maka telah mencapai posisi reset. Next. Yang selanjutnya ada rangkaian sinkron naik. Untuk membuat rangkaian pencacah sinkron naik, input pertama dari N dihubungkan dengan output key flip-flop sebelumnya. Pada awal rangkaian dijalankan, output akan mulai dari 0000, kemudian naik ke 0001 atau bilangan biner 1, dan seterusnya sampai ke nilai 1111 atau setara dengan bilangan biner 15. Lalu reset kembali ke 0000. Next. Berikut dapat dilihat rangkaian dari sinkron naik dan timing diagram jika rangkaiannya telah dijalankan. Next. Seperti yang dapat dilihat dari gambar dan dari penjelasan sebelumnya, dikarenakan ini merupakan rangkaian naik, dalam tabel jika kita tinjau mulai dari Q4 hingga ke Q1, maka pada clock pertama semua output akan bernilai 0. Dan kemudian pada clock kedua akan menghasilkan nilai output 0001 atau setara dengan desimal 1. Rangkaian ini akan terus berjalan hingga output akan bernilai 1111 atau setara dengan bilangan desimal 15, dan lalu kemudian rangkaian ini akan mereset kembali ke nilai 0000. Berikutnya adalah rangkaian sinkron turun. Untuk membuat rangkaian ini, input pertama N dihubungkan dengan Q-bar, sehingga hasilnya berkebalikan dengan rangkaian pencacah sinkron naik. Pada awal rangkaian dijalankan, output dimulai dari 1111 atau bilangan biner 15, lalu turun terus menerus hingga 0000. Lalu pada detak clock ke-16, rangkaian akan mereset kembali ke 1111. Nah, ini merupakan rangkaian dari sinkron turun dan juga timing diagram ketika rangkaian sudah dijalankan. Nah, di sini hasil percobaan, pada clock pertama, output yang dihasilkan adalah 1111 atau bilangan desimal 15. Rangkaian akan berjalan seiring dengan clock, urut desimal dari 15 ke 0, yaitu 0. Detik ke-15 akan menghasilkan 0000 dan pada detik ke-16 akan reset kembali menjadi 1111. Kesimpulan yang dapat diambil dari rangkaian ini, yang pertama, prinsip kerja rangkaian pencacah asinkron adalah mengalirkan sinyal output dari sebuah flip-flop berikutnya. Sedangkan prinsip kerja dari rangkaian sinkron adalah mengalirkan sinyal output dari sebuah flip-flop ke N dengan clock yang terhubung menjadi 1. Yang kedua, dalam timing diagram pencacah terdapat perbedaan antara rangkaian pencacah naik dan pencacah turun. Pada rangkaian pencacah naik terjadi penurunan gelombang mulai Q0 sampai Q3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.